يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu sanna Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma husan jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada as-salihin was sahabat wat tabi'in wal ulama wal musannifin. Thumma husan jami'al malaikatil muqarrabin. Khususan la abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina, khususan la jami' masyayikhina wa asatidina. Thumma husan jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardh wa magharibiha barriha wa bahriha al-ahya'i minhum wal amwat. Thumma husan Muhammad Muhyiddin tajul mafakhir wa ila Aisyah wal ummah. Thumma husan Muhammad Siddiqul Amin. Thumma husan Muhammad Al-Faruq. ثم وصل زوجتي وإلى جميع تلاميذي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. آمين. Selanjutnya monggo sareng-sareng malih mau surat Fatihah dikhususkan untuk para pihak yang ikut membantu, memfasilitasi dan membangun pondok niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li. Amin. Selanjutnya monggo sareng-sareng malih mau surat Fatihah dikhususkan untuk pembangunan pondok niki supaya diparing kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li. Amin. Selanjutnya monggo sareng-sareng malih mau surat Fatihah dikhususkan untuk keluarga besar Al-Bidayah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li. Amin. Selanjutnya monggo sareng-sareng malih mau surat Fatihah dikhususkan untuk virus corona supaya cepat diangkat oleh Allah khususnya dari bumi Indonesia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li. Amin. Kita lanjutkan lagi tentang i'rabul Quran. Kemarin kita sudah sampai pada Maliki Yaumiddin. Ya. Sekedar mereview ulang. Alhamdulillah kemarin sudah kita analisis sebagai mubtada karena dia adalah isim ma'rifat jatuh di awal jumlah. Karena mubtada maka dia harus dibaca rafa. Tanda rafa'nya dalam konteks ini adalah menggunakan dhammah. Lebih disebabkan karena alhamdulillah itu adalah merupakan isim mufrad. Jadi ya,
Inilah alasan kenapa kok kemudian bacaannya adalah alhamdu, bukan alhamda, bukan alhamdi. Gitu. Setiap mubtada butuh apa? Butuh khabar. Standar khabar itu apa? Mutimul faidah. Kalau seandainya diberi kata-kata iku dalam bahasa Jawa, kalau seandainya diberi kata-kata adalah dalam bahasa Indonesia, itu cocok. Bermula segala puji adalah lillahi. Cocok. Ya. Jadi seperti yang kemarin kita tegaskan bahwa khobar itu banyak. Bisa jadi mufrad, bisa jadi khobar ghairu mufrad. Ghairu mufrad bisa jadi jumlah, bisa jadi syibhu jumlah. Jumlahnya bisa fi'liyah, bisa ismiyah, syibhu jumlah, bisa jar majrur atau dzarf. Jadi semuanya memungkinkan untuk kemudian ditentukan sebagai khabar. Karena demikian harus ada panduan, harus ada pegangan yang secara operasional memungkinkan dipakai oleh kalangan pemula. Bagaimana panduan secara operasional? Pokoknya kita sudah menemukan mubtada dan kemudian kita menemukan sesuatu yang kalau seandainya diberi kata-kata iku dalam bahasa Jawa, adalah dalam bahasa Indonesia, panekah dalam bahasa Madura mungkin, ya, mungkin dalam bahasa Sunda juga ada dan seterusnya, itu ditentukan sebagai khabar, ya, mutimul faidah, itu semacam itu. Kita kemarin juga sudah menegaskan bahwa kalau seandainya yang menjadi khabar kebetulan berupa jarun wa majrurun atau dzaraf, sebenarnya yang menjadi khabar itu adalah muta'allaq dari jarun wa majrurun atau dzaraf itu. Muta'allaq yang kalau seandainya itu sifatnya umum memungkinkan untuk dibuang, karena dibuang pun orang sudah faham. Ketika seseorang mengatakan Muhammad di dalam rumah, kalau seandainya itu dipanjangkan, Muhammad berada di dalam rumah. Kata-kata berada tidak usah disebutkan. Ya. Kemarin juga kita sebutkan bahwa ketika khobarnya berupa jarun wa majrurun atau dzaraf, sebenarnya itu bisa ditarik menjadi khobar mufrad dan khobar jumlah. Ketika muta'allaqnya yang dimunculkan adalah isim, maka itu adalah khobar mufrad. Kalau seandainya muta'allaqnya yang dimunculkan adalah fi'il, maka itu adalah khobar jumlah. Itu kemarin begitu. Alhamdu ketika mustaqirun lillah berarti khobarnya khobar mufrad. Alhamdu istaqarra lillah berarti khobarnya khobar jumlah. Karena setiap fi'il dimanapun tempatnya, apakah di awal, di tengah, atau di akhir, itu pasti membentuk jumlah. Itu semacam itu. Jadi kenapa kok kemudian khobar kok lillahi, khobar kok kemudian tidak dibaca rofa, seakan-akan tidak dibaca rofa, kan begitu itu kan. Ya. Oleh karena demikian dalam penjelasan kemarin kita tegaskan juga bahwa janganlah kita menuntut bahwa perubahan i'rab selalu harus dibuktikan dengan tanda i'rab. Dalam konteks inilah para pemirsa yang ada di rumah misalnya itu harus membaca konsep tentang anwa'ul i'rab, bahwa i'rab itu memungkinkan ada tandanya dan memungkinkan tidak ada tandanya. Yang ada tandanya memungkinkan untuk secara kasat mata dimunculkan, bisa jadi tidak memungkinkan untuk bisa dimunculkan karena alasan ta'adzur dan thiqal. Itu konsepnya ada di anwa'ul i'rab. Tentang Rabbil Alamin bagaimana secara umum i'rabnya? Kemarin sempat ada yang ditanya, ada yang menanyakan ini nampaknya. Itu ya, mungkin kurang jelas juga mungkin. Secara umum i'rabnya bisa dua. Bisa memungkinkan ditentukan sebagai na'at, memungkinkan ditentukan sebagai badal. Saya ulangi lagi. Rabbil Alamin memungkinkan ditentukan sebagai na'at dan juga memungkinkan sebagaimana yang saya tegaskan dalam sebuah kalimat isim ditentukan sebagai badal lebih disebabkan karena dia sejenis dengan mubdal minhu, merupakan bagian dari mubdal minhu, ya, merupakan sesuatu yang terkandung dalam mubdal minhunya. Begitu. Allah itu adalah Rabbul Alamin. Rabbul Alamin itu adalah Allah. Karena demikian maka antara Allah dengan Rabbul Alamin itu sejenis. Ini dan ini sejenis. Inilah yang kemudian disebut sebagai badal kul min kul.
Untuk ini kemarin memang kita fokusnya kepada takwil masdar ini, ya, memungkinkan ditentukan sebagai na'at. Kita ulangi lagi itu. Kalau kita anggap badal berarti robbu kita tidak fungsikan sebagai takwilan isim sifat. Yang kemarin sudah kita tegaskan, robbu memungkinkan untuk kemudian ditakwili dengan murabbi, memungkinkan ditakwili dengan muslih, memungkinkan ditakwili dengan al-ma'bud. Memungkinkan. Kemarin. Itu semacam itu. Ya. Jadi, untuk Rabbil Alamin, kenapa kok kemudian ditentukan sebagai Rabbi, tidak Rabbu, tidak Rabba? Ini para ulama, rata-rata kalau seandainya kita cek di dalam i'rabul Quran, ada yang menentukannya sebagai badal, ada yang menentukan sebagai na'at. Ketika ditentukan sebagai na'at, itu harus mu'awwal bimustaqin. Harus ditakwil dengan isim mushtaq. Karena Rabbi dianggap sama dengan murabbi. Karena Rabbi dianggap sama dengan muslih. Berarti isim sifat. Ya. Tapi kalau seandainya tidak dianggap sebagai isim sifat, maka ini langsung ditentukan sebagai badal. Sebuah kalimat isim ditentukan sebagai badal karena dia sejenis dengan mubdal minhunya. Ini kalau seandainya ini badal, ini maka ditentukan sebagai mubdal minhunya. Karena kemarin ada yang bertanya, nampaknya ini tidak dibahas sudah panjang lebar tapi masih kurang ternyata begitu. Ya, kalau seandainya misalnya Rabbil Alamin, Rabbi ini dianggap sebagai badal, maka Allah di sini adalah mubdal minhunya. Allah di sini adalah mubdal minhunya. Ini jarun majrurun, itu adalah mubdal minhunya. Allah itu adalah Rabbul Alamin, Rabbul Alamin itu adalah Allah. Itu namanya badal kul mingkul. Itu namanya badal mutabik. Ya, itu adalah namanya badal syai' min syai'. Gitu. Jadi untuk Rabbil Alamin memungkinkan dianggap sebagai badal, memungkinkan dianggap sebagai na'at. Ketika dianggap sebagai badal berarti ini kita anggap bukan isim sifat. Alhamdulillah utawi sekabiane puji ikulillahi tetap kagungan Gusti Allah rupane Rabbil Alamin. Ya, yang paling penting menurut saya paradigma berpikir kita. Nalar berpikir kita yang paling penting. Ketika Rabbi kita anggap sebagai badal, berarti kita menganggapnya adalah bukan merupakan isim sifat. Ketika kemudian kita anggap sebagai na'at, berarti kita menganggapnya sebagai isim sifat, takwilannya adalah murabbi, takwilannya adalah muslih. Sama itu. Apakah mau dianggap sebagai badal ataukah dianggap sebagai misalnya na'at, sama-sama tawabi, di mana hukum i'rabnya mengikuti matbu'nya, mengikuti lafaz Allah, yang kalau Anda bil alamin ditentukan sebagai badal, maka Allahi di situ ditentukan sebagai mubdal minhu. Kalau seandainya Rabbil alamin ditentukan sebagai na'at, maka lafaz Allah di situ ditentukan sebagai man'utnya. Kalau ini na'at, maka ini man'utnya. Kalau seandainya ini Rabbil Alamin ini badal, maka ini adalah mubdal minhunya. Saya pikir jelas itu ya, sudah ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa kok dibaca Ar-Rahmani? Dibaca Ar-Rahmani karena Ar-Rahmani jelas-jelas isim sifat. Sudah kita jelaskan, dia itu adalah merupakan sighat mubalaghah yang maha. Kalau ini gampang. Pasti isim sifat ini. Karena demikian Ar-Rahman sangat ya pasti ditentukan sebagai na'at dari lafaz Allahi. Pun juga demikian Ar-Rahim. Pun juga demikian Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmani ditentukan sebagai na'at, Ar-Rahimi juga ditentukan sebagai na'at, Maliki Yaumiddin juga kita tentukan sebagai na'at. Maliki Yaumiddin ini adalah susunan idhafah, ini mudhaf, ini mudhafun ilaihi. Ini juga dianggap sebagai mudhaf. Mana mudhaf ilaihnya ini? Begitu. Jadi kalau seandainya dirinci Maliki Yaumiddini, itu adalah ini adalah mudhaf. Ini adalah mudhaf ilaihnya.
menjadi mudhaf ilaih, dia juga menjadi mudhaf. Ini adalah mudhafun ilaihnya. Cara bacanya harus langsung ini. Nggak boleh dipenggal. Maliki. Inilah alasan kenapa kok kemudian tidak ditanwin. Ya. Yaumi. Inilah alasan kenapa kok dibaca kasroh, dibaca jer. Di samping dibaca jer, dia juga tidak boleh ditanwin. Lebih disebabkan karena yaumi di sini menjadi mudhaf, di samping menjadi mudhaf ilaih juga menjadi mudhaf. Sebagai mudhaf ilaih dia harus dibaca kasroh atau dibaca jer. Sebagai mudhaf ilaih harus dibaca jer. Sebagai mudhaf dia tidak boleh ada al dan juga tidak boleh ditanwin. Inilah alasan kenapa kok kemudian yaumiddini. Dini di sini menjadi mudhaf ilaih, harus sebab itu dia majrur. Mereview yang kemarin itu. Selanjutnya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan. Bahasa Arab itu salah baca, salah arti. Dalam konteks Al-Quran, ketika itu salah bacanya sampai ya, yughayyirul makna, itu bahaya. Saya ulangi lagi. Bahasa Arab itu salah ucap bisa jadi bergeser artinya. Kalau seandainya itu tidak dikaitkan dengan Al-Quran, itu tidak masalah. Tapi kalau sudah dikaitkan dengan Al-Quran, itu berbahaya. Apalagi di sini, na'budu, kami menyembah. Nasta'in, kami memohon pertolongan. Karena demikian misalnya dalam mazhab Syafi'i, hati-hati membaca lafaz iyyaka, tasdidnya harus ditampakkan. Iyyaka. Jangan kemudian ini hanya dibaca iyyaka tanpa tasdid. Yang bahkan kalau seandainya kita menyadari ini, bahwa artinya bergeser, artinya berubah 180 derajat, ini ada yang sampai berdampak menghukumi kekafiran. Karena al-iya kalau seandainya dianu, al-iya tanpa tasdid itu adalah dau'us syamsi. Perhatikan. Lafaz al-iya tanpa tasdid, silahkan dicek di dalam kitab-kitab Syafi'iyah, banyak membahas tentang itu karena kita banyak bergelut di bidang Syafi'iyahnya. Ya, al-iya itu tanpa tasdid itu artinya dau'us syamsi, berarti sinar matahari. Kalau seandainya itu kemudian tidak ditasdid, itu kita sengaja, itu sama dengan mengatakan kepada sinar matahari. Na'budu, kami menyembah. Dan kepada sinar matahari, nasta'inu, kami memohon pertolongan. Oleh sebab itu diperhatikan. Ya. Ketika kita membaca iyyaka, tasdid harus dimunculkan secara serius. Jangan sampai tidak ditasdid. Iyyaka. Al-iya itu adalah dau'us syamsi. Ya. Ini sampean cek misalnya. Sampai kalau seandainya ini membacanya muta'ammidan, ta'ammada, bacanya itu sengaja, memang seperti itu, sengaja. Ya, ini berdampak ada yang menghukumi kekafiran. Karena dampak artinya luar biasa. Ya, yang pertama kali tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, saya tegaskan bahwa bahasa Arab itu karakternya adalah satu tulisan memungkinkan dibaca dengan alternatif bacaan yang banyak. Perbedaan bacaan berdampak pada pengertian yang serius, perbedaan arti yang serius. Iyyaka itu adalah isim dhamir. Tapi kalau iyyaka tanpa tasdid, itu bukan isim dhamir. Ya. Itu semacam itu.
Jadi penting untuk kemudian ditegaskan dalam sholat misalnya, atau ketika kita membaca Al-Fatihah misalnya, kata-kata iyyaka tasydidnya harus ditampakkan secara serius. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu semacam itu ya. Jadi tentang iyyaka, penegasan pertamanya adalah hati-hati tentang tasydidnya, jangan sampai kemudian tidak ditasydid karena ada pergeseran arti. Jelas-jelas di situ adalah yughayyirul makna, merubah arti. Yang kalau seandainya dikaitkan dengan na'budu itu menjadi serius. Na'budu, kami menyembah. Nasta'inu, kami memohon pertolongan. Menjadi sangat serius akhirnya. Ya, oleh sebab itu hati-hati. Meskipun kita sudah hafal karena kita membacanya sudah 17 kali dalam satu hari misalnya, tapi jangan teledor membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Ya, itu yang pertama. Ya, tentang iyyaka. Lantas iyyaka, seperti yang sering saya katakan kepada panjenengan semuanya, ketika kemudian kita menganalisis teks, maka harus kita tanyakan, ini isim, fi'il, atau huruf? Kata-kata iyyaka, kalau seandainya koleksi pemahaman kaidah nahwu kita itu banyak, itu mengarah pada satu kesimpulan bahwa ini adalah isim dhamir. Tidak hanya sekedar isim dhamir, tapi isim dhamir yang diperhususkan atau dikhususkan untuk berkedudukan. Jadi, sampean bertemu iyyahu, iyyahuma, iyyahum, iyyaha, iyyahuma, iyyahunna, iyyaka, iyyakuma, iyyakum, iyyaki, iyyakuma, iyyakunna, iyyaya, iyyana. Bertemu dengan itu, dimanapun tempatnya, itu pasti adalah isim dhamir yang berkedudukan nasab. Tidak mungkin tidak. Karena kalau seandainya kita skemakan, isim dhamir itu ada dua, kan begitu. Ada yang disebut sebagai isim dhamir yang baris, ada yang disebut sebagai isim dhamir yang mustatir. Yang baris itu ada dua, ada yang munfasil, ada yang muttasil. Yang munfasil itu ada dua, ada yang marfu, ada yang mansub. Yang marfu itu adalah mewakili huwa huwa huma, huwa huma hum. Bareng-bareng enggak? Huwa huma hum, iya huma hunna. Anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Kalau yang mansub itu mewakili mansub adalah iyahu. Bareng-bareng. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Kalau bertemu huwa huma hum hiya huma hunna, tidak mungkin tidak kecuali rafa di situ. Nggak ada huwa yang dibaca nasab, nggak ada huwa yang dibaca jer. Huwa itu mesti rafa, jadi apapun. Ya, bisa jadi yang umum jadi mubtada. Kalau seandainya jatuh setelah ilah, memungkinkan untuk kemudian dianggap sebagai fa'il atau naibul fa'il. Tapi jatuhnya setelah ilah, kasusnya jatuh setelah ilah aja. Begitu. Ya. Kalau bertemu dengan iyahu dan seterusnya, itu pasti nasab. Termasuk iyaka, mesti nasab ini. Jadi apa? Mesti jadi maf'ul bih. Tidak berkedudukan yang lain. Iyaka itu gak ada kedudukan yang lain, kecuali maf'ul bih. Sederhananya begitu. Karena demikian, iyaka di sini mesti jadi maf'ul bih. Mana fi'il fa'ilnya? Ini, fi'il fa'ilnya. Kok didahulukan Ustadz? Jadi saya katakan begini, jumlah fi'liyah susunannya itu variasi.
Bisa jadi fi'il, fa'il, maf'ulun bihi. Bisa. Bisa jadi fi'il, maf'ulun bihi, fa'il. Bisa. Bisa juga, kelihatan ya, maf'ulun bihi, fi'il, fa'il. Begitu. Jadi, janganlah kita memiliki persepsi bahwa jumlah fi'liyah itu mesti urut fi'il, fa'il, maf'ul bih. Tidak. Memungkinkan juga fi'il, maf'ul bih, fa'il. Memungkinkan juga maf'ul bih, fi'il, fa'il. Misalnya, Nasara Muhammadun faqiron. Muhammad itu sebagai fa'il, faqiron sebagai maf'ulun bihi. Ya, kalau dalam konteks Al-Quran, wa idzibtala Ibrahima rabbuhu. Mesti rabbuhu di sini. Wa idzibtala, dan ketika ibtala menguji Ibrahima akan Ibrahim, siapa yang menguji? Rabbuhu. Maf'ul bi, fa'il. Maf'ul bi dulu sekarang. Iyyaka na'budu. Jadi ini menjadi maf'ul bih. Mana fi'il fa'ilnya? Fi'il fa'ilnya adalah na'budu plus nahnu di dalamnya di sini. Fi'il fa'ilnya. Ya, begitu. Jadi saya ulangi lagi. Iyyaka di situ adalah menjadi maf'ulun bihi. Itu adalah dhamir baris karena kelihatan, mumfasil, dia mumfasil karena dia berdiri sendiri, bisa berdiri sendiri dan tidak tergantung pada yang lain. Mansub karena berkedudukan nasab yang namanya iyyahu, iyyahuma dan seterusnya. Tidak ada kemungkinan lain kecuali dia berkedudukan nasab, dan nasabnya pun itu khusus mesti maf'ul bih dia. Jadi maf'ul bih Ustaz. Iya. Dibaca apa? Nasab. Tanda nasabnya apa Ustaz itu? Tanda nasabnya ada di situ. Luka di situ Ustaz, bukan tanda nasab. Perhatikan. Ya. Perhatikan. Harokat itu ada dua. Ya, diperhatikan. Harokat itu ada dua. Ada yang kemudian disebut sebagai harokatul bina. Ada yang disebut sebagai harokatul i'rab. Ketika kemudian kita mendapati dhammah tidak menunjukkan rafa. Fathah tidak menunjukkan bahwa dia itu adalah nasab. Kasroh tidak menunjukkan bahwa dia itu adalah jar, maka harokat itu adalah harokat bina. Harokatul i'rab itu apa? Harokatul i'rab itu adalah dhammah menunjukkan bahwa dia itu rafa, fathah menunjukkan bahwa dia itu adalah nasab, kasroh menunjukkan bahwa dia itu adalah jar. Ini harokatul i'rab. Terjadinya di mana ini? Terjadinya ini adalah kalimah yang mabni. Ini terjadinya yang mana? Di mana? Pada kalimah yang mu'rab. Iyyaka termasuk dalam kategori isim dhamir. Isim dhamir termasuk dalam kategori al-asma al-mabniyah. Iyyaka termasuk dalam kategori al-asma al-mabniyah. Karena demikian, fathah yang ada di sini bukan menjadi tanda nasab bahwa ini adalah ka. Atau tanda nasabnya bukan ka, bukan fathah di sini. Nggak ada tanda nasabnya. Saya contohkan yang ekstrim. Ya. Nasortu. Ya kan? Nasortu menolong siapa saya. Ini rofa. Tunya itu rofa ini. Kalau seandainya dirubah, nasorta, tetap. Ini rofa juga. Kalau seandainya saya rubah lagi menjadi nasorti,
Ya. Ini rofa juga ti-nya ini. Tu tati di sini adalah bukan menunjukkan bahwa dia sedang dibaca rofa, dia sedang dibaca nasab, dia sedang dibaca jer. Itu bukan itu. Tu dan ta dan ti di sini, dhammah, fathah dan kasroh di sini menunjukkan bahwa tu di sini itu menunjukkan saya, ta di sini menunjukkan kamu laki-laki, ti di sini menunjukkan kamu perempuan. Harokat yang ada di sini adalah harokatul bina, bukan harokatul i'rab. Tu di sini tidak menunjukkan bahwa dia dibaca rafa, ta di sini tidak menunjukkan bahwa dia dibaca nasab, ti di sini tidak menunjukkan bahwa dia dibaca jer. Itu gambaran dari harokatul bina. Harokat yang ada dalam bahasa Arab dalam bab i'rab itu ada yang disebut sebagai harokatul i'rab, ada yang disebut sebagai harokatul bina. Kalau seandainya kita menjumpai kalimah yang mabni, apakah itu isim atau fi'il, maka harokat yang ada di situ adalah harokatul bina. Iyaka di situ adalah termasuk dalam kategori al-asma al-mabniyah. Karena demikian panjenengan kudu ngerti apa itu isim-isim yang mabni. Ada isim dhamir di situ, ada isim mausul di situ, ada isim isyarah di situ, ada isim istifham di situ, ada isim syarat di situ, ada isim fi'il di situ. Itu semacam itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Kok didahulukan Ustadz maf'ul bihnya itu? Kenapa Ustadz? Paradigma berpikir kita, kalau kita sedang menghadapi Al-Quran, janganlah ngomong itu kebetulan. Janganlah ngomong berpendapat bahwa ya karena didahulukan aja. Jangan begitu. Ya, seperti yang saya katakan, letak dan posisi dan seterusnya itu adalah, kalau dalam konteks Al-Quran, itu adalah yuhtaju bihi, memungkinkan untuk kemudian dijadikan sebagai argumentasi. Ada makna taqdimu ma haqquhu ta'khir, ada manfaat di situ. Mendahulukan sesuatu yang semestinya harus diakhirkan. Itu ada manfaat, itu ada fungsi. Taqdimu ma haqquhu at-ta'khir. Taqdimu ma haqquhu at-ta'khir. Apa maksudnya? Loh, kan susunannya itu yang biasa itu kan fi'il, fa'il, maf'ulun bihi. Ini susunan awalnya. Maf'ul bih kok kemudian diawalkan, ditakdimkan, didahulukan dari fi'il fa'ilnya. Itu konsepnya adalah taqdimu ma haqquhu at-ta'khir. Mendahulukan sesuatu yang haknya dia adalah diakhirkan. Dalam konteks Al-Quran, itu harus difahami bahwa itu memiliki manfaat, memiliki fungsi. Pendekatan yang harus kita gunakan dalam konteks menganalisis ini, seperti yang sering saya tegaskan, adalah i'malul kalam aula min ihmalihi. Memfungsikan bahwa ide ada manfaatnya. Ya, diikmal. Aula min ihmalihi. Itu lebih utama dibandingkan dengan ini yang enggak ada manfaat. Ya biasa aja. Saking kepingin suka-suka, kepingin didahulukan. Jangan begitu. Ya. Apa tawaran ulama tentang diakhirkan atau didahulukan ini? Yang biasa adalah at-takhsis atau ikhtisos. Ya. Yang biasa adalah al-hasr. Yang biasa adalah al-qasr sama adalah al-ihtimam. Ada 4 biasanya yang disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir, ya, tentang kenapa kok kemudian ada taqdim, ya, al-ikhtisos, penghususan. Inilah kemudian yang menjadikan rahasia kenapa kok kemudian cara penerjemahannya iyyaka, hanya, kata-katanya hanya kepadamu ya Allah.
na'budu, nyembah sapa ingsun. Ya kan? Kenapa kok kemudian terjadi kata-kata hanya, padahal gak ada kata-kata hanya di sini. Takdim di sini ikhtisas. Takdim di sini memiliki fungsi hasr. Takdim di sini memiliki fungsi qasr. Takdim di sini adalah pembatasan maksudnya. Takdim di sini adalah memiliki fungsi ihtimam, al-ihtimam. Mendahulukan sesuatu yang awalnya harus diakhirkan. Takdimu ma hakuhu at-takhir, itu fungsinya adalah al-ikhtisas, fungsinya itu adalah hasr, fungsinya itu adalah al-qasr, fungsinya itu adalah al-ihtimam. Ini serius ini. Begitulah kira-kira. Sampean itu nyembah hanya pada Tuhan. Ya. Itu semacam itu. Iyyaka ing panjenengan Gusti. Kalau seandainya kemarin kita ikut kajian Alfiyah, ya. Karena ini iyyaka itu kemudian dikaitkan dengan lafaz Allah, maka iyyaka ini adalah mansubun ala ta'zim. Dibaca nasab. Ya, substansinya maf'ul bih dia. Ya. Tapi sebagai adab kita kepada Allah, ya, itu jangan disebut sebagai maf'ulun bihi, tapi mansubun ala ta'zim. Begitu, mansubun ala ta'zim. Begitu. Ya. Jadi mendahulukan sesuatu yang awalnya harus diakhirkan, ini teman-teman BSA begitu itu. Ini menjadi sangat penting. Itu ada tujuannya, itu ada fungsinya, itu ada manfaatnya. Yang menurut para ulama, dari kajian yang ada itu bisa disimpulkan ada fungsi ikhtisas, ada fungsi hasr di situ, ada fungsi qasr di situ, ada fungsi ihtimam di situ. Inilah rahasia kenapa kok kemudian cara penerjemahannya adalah hanya kepadamu ya Allah. Hanya kepadamu ya Allah. Na'budu, nyembah sapa ingsun. Wa iyyaka lan ing panjenengan Gusti. Nasta'inu, nyuwun pertolongan sapa ingsun. Ya, begitu. Tentang iyyaka itu. Gitu. Kita masih pada iyyaka sekarang. Ini kan analisis teks Al-Quran. Ya. I'rabul Quran itu upaya untuk kemudian menjelaskan Al-Quran. Kenapa Ustadz kok diulang-ulang? Kok enggak? Iyyaka na'budu wa nasta'inu. Kok menjadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu? Ini hebatnya para ulama kan begitu. Segala sesuatu serba dipikirkan. Kira-kira kenapa ini? Ya kan? Sudah kita jelaskan tadi na'buduka, kok tidak na'buduka, kok iyyaka na'budu wa nasta'inuka, kok tidak begitu, kok wa iyyaka nasta'inu. Itu semacam itu. Hebatnya para ulama begitu. Sampai tikror, pengulangan, i'adatu iyyaka, itu ada kajiannya. Mengulang lafaz iyyaka, kenapa kok kemudian ada pengulangannya itu ada kajiannya. Oleh sebab itu, panjenengan enak kalau seandainya panjenengan itu iso maca kitab. Karena panjenengan tidak terbatas pada kitab-kitab terjemahan. Umpamane panjenengan bisa baca kitab, ya. Sampean kan punya perpustakaan pribadi itu. Yang bisa jadi koleksinya itu melebihi kitab perpustakaan-perpustakaan yang biasa, perpustakaan digital itu. Yang kemudian kita sebut sebagai Al-Maktabah Asy-Syamilah itu. Bukan? Akhirnya buka kitab tafsir sing endi sampean? Kan bisa aja. Oleh sebab itu, semangat kita
untuk kemudian bisa membaca kitab harus digelorakan. Karena saya katakan, semakin sampean bisa membaca kitab, semakin akan meningkatkan kualitas keberagamaan sampean. Tidak hanya sekedar tujuan ilmiah, menjadi dosen, tidak hanya sekedar itu. Kualitas keberagamaan kita akan naik tingkat kalau seandainya kita bisa membaca kitab. Itu semacam itu. Itu yang saya katakan. Kenapa kok iyaka diulang 2 kali? Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Kenapa kok kemudian diulang 2 kali? Dikatakan bahwa masing-masing itu adalah menjadi tujuan. Ya. Masing-masing itu adalah sesuatu yang terpisah. Seseorang tidak cukup hanya sekedar beribadah, bahkan di dalam hadis banyak diceritakan Allah tidak senang, Allah murka kalau hambanya itu tidak meminta kepada Allah. Ya, sampai ibadah terus gak pernah jaluk ke Gusti Allah, itu tidak senang. Dalam hadis kan begitu, malam yas'alillaha yaghdab alaihi. Oleh sebab itu sampean kudu rajin meminta. Ya. Allah itu tidak sama dengan makhluk. Kalau makhluk sampean dimintai terus ngamuk, sampean iki njaluk tok iki. Ya kan? Gusti Allah malah seneng. Ya. Begitu. Malam yas'alillah. Ini hadis ini. Insyaallah riwayat Ahmad atau siapa ya? Lupa saya catat. Malam yas'alillah. Jawabnya man yaghdab alaihi. Ya kan? Begitu. Man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, gak pernah jaluk ke Gusti Allah. Alasannya Gusti Allah ngerti, guys. Gusti Allah kan maha segala-galanya. Enggak gitu. Bahkan disunnahkan ketika meminta itu ilhah. Ngerti ilhah? Sampean itu metenteng. Ini bedanya dengan manusia. Ya, nek sampean njaluk kok menungso njaluk terus njaluk ra. Iki njaluk. Nek Gusti Allah tidak. Malah senang, ilhah. Kalau minta itu harus diulang-ulang terus begitu. Ya. Pengulangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salah satunya adalah ini adalah sesuatu yang mandiri, sama-sama diperintahkan, sama-sama menjadi penekanan. Seseorang tidak cukup hanya kemudian menyembah kepada Allah saja, tidak cukup, tapi ada anjuran, ada kewajiban juga meminta. Sampai di dalam hadis dikatakan malam yas'alillaha, barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, yaghdab alaihi. Allah murka kepada yang bersangkutan. I'adatu iyyaka. Mengulang lafaz iyyaka ternyata ada manfaat, ada faidah yang kemudian dianalisis oleh para ulama. Ya, jadi kalau tidak pernah kita baca, ya biasa-biasa aja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kayak gak ono apa-apa. Ternyata ini adalah sesuatu yang mandiri. Salah satunya tidak cukup untuk kemudian, ya, salah satunya tidak cukup ini. Cukup hanya beribadah saja tidak meminta, atau meminta saja tidak beribadah. Itu tidak. Karena demikian ini sama. Iyyaka satu. Nah, iyyaka na'budu itu satu, wa iyyaka nasta'in itu yang lain. Kata-katanya tidak, iyyaka na'budu wa nasta'inu. Manusia tidak sama dengan Gusti Allah. Gusti Allah tidak sama dengan manusia. Ya. Bahkan di dalam syair, itu saya catat, kalau mau dicatat silahkan. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu
Syair ini. Wa bunayyu adama hina yus'alu yaghdabu. Begitu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Gusti Allah itu murka kalau seandainya sampean itu meninggalkan minta kepada Allah. Wa bunayyu adama, anak Adam, ya, hina yus'alu, ketika diminta itu justru yaghdabu, marah, sampean jaluan. Nura, tangan di atas lah. Jangan tangan di bawah terus. Ya kan, begitu kan? Beda antara Gusti Allah dengan manusia. Jadi, sampean punya dua kewajiban. Kalau seandainya kita coba analisis dari faidah atau analisis para ulama yang ditawarkan tentang lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Sampean menentang ibadah, menentang meminta juga. Meminta. Ya, ini kan banyak yang sudah sarjana-sarjana gitu ya. Meminta. Ya. Pekerjaan, mintalah. Jodoh. Ya. Begitu. Menentang. Ilhah harus. Ilhah itu menentang artinya. Gitu. Ya. Jadi itu manfaat dari iyyaka. Sekarang saya katakan yang kedua sekarang. Ya. Kenapa kok kemudian na'budu, kemudian nasta'in? Kok na'budu dulu baru nasta'in? Dikatakan bahwa nasta'in itu adalah thamrah. Ya. Inilah yang menjadi metode kita. Kenapa panjenengan kok harus ada amalan andalan? Ya, harus amalan andalan ada. Silahkan sampean apa yang kemudian menjadi kemampuan panjenengan. Tapi harus ada amalan andalan yang sifatnya istiqomah sebagai wujud ibadah kita kepada Allah yang istiqomah, yang nanti kalau seandainya saatnya pada akhirnya kita harus menentang minta kepada Allah, kita merasa tidak malu. Gak tahu poso, gak tahu maca Quran, gak tahu maca sholawat, gak tahu maca macam-macam. Rek ono perlu neduk Gusti Allah. Ya. Baru meminta. Inilah kenapa kok kemudian teman-teman kita anjurkan untuk misalnya kalau di kita di pesantren Al-Bidayah dianjurkan teman-teman puasa Daud misalnya. Ya sudah puasa. Tidak puasa, puasa, tidak puasa, puasa, tidak puasa. Kan enak begitu. Ojo mangan tok penggaweane. Ya kan? Kan enak. Nah, pada suatu saat ketika kemudian kita sangat serius membutuhkan sesuatu, logika manusia mengatakan, meskipun tadi logika Tuhan tidak sama dengan logika manusia, kita tidak malu untuk kemudian mengetuk pintu Allah. Karena kita setiap hari menyapa Allah. Gitulah kira-kira. Ya, kalau pakai logika manusia kan begitu. Ini sampean lah kok nyopo-nyopo aku biasa gak eling aku. Meskipun itu bukan logika manusia, yang dipakai adalah logika Tuhan. Justru malam yas'alillaha yaghdab alaihi. Tapi memang kita ibadah dulu harus dikuatkan, baru kemudian meminta. Meminta itu isti'anah itu adalah memohon pertolongan, itu adalah thamratul ibadah. Begitu. Thamratul ibadah. Itu semacam itu ya. Jadi ini masalah takdim, takhir, macam-macam itu. Karena itu yang kemudian dijelaskan oleh para ulama. Saya harus ketika saya baca, ya, maka saya harus jelaskan kepada panjenengan semuanya. Begitu. Ya, ada kajian semacam itu dalam konteks tafsir, dalam konteks i'rabul Quran, ada kajian semacam itu. Kenapa kok kemudian ditakdim dan seterusnya. Gitu. Ya. Kemudian sudah iyyaka diulang, sudah na'budu didahulukan dari nasta'in karena logikanya na'budu itu memang harus dikuatkan, dan nasta'in ini adalah merupakan thamrah, merupakan buah dari ibadah kita.
Kalau kita selalu ingat kepada Allah, ya, maka Allah akan ingat kepada kita. Itu semacam itu. Ya. Oke. Sekarang saya akan menjelaskan tentang na'budu. Na'budu kita jelaskan sekarang. Ya. Na'budu itu adalah fi'il fa'il. Na'budu. Pakai nun mudharaah. Ya. Pakai nun mudharaah. Ini kadang-kadang dijadikan sebagai argumentasi. Ya. Zikir berjamaah iki lho pakai na'budu, tidak a'budu. Iyyaka a'budu. Semuanya bisa. Iyyaka a'budu. Kami melibatkan orang lain. Ini kadang-kadang pakai itu. Ya. Tapi itu nggak usah terlalu diperbesar gitu ya. Kalau seandainya misalnya yang mau berzikir berjamaah ya silahkan, kalau tidak ya silahkan, gitu kan? Kalau ini kan rame-rame minta bersama-sama, nasta'in, iya kan? Kayak demonstrasi begitu kan? Iya kan? Nasta'in. Gitu. Ada manfaat loh ya. Ini kenapa kok pakai hamzah mudharaah? Kenapa kok kemudian pakai nun mudharaah? Iki njaluk kok bareng-bareng ini. Kira-kira ini demo ini kira-kira. Nah, gitu. Nasta'in. Begitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu itu adalah merupakan fi'ilnya fi'il mudhari. Kebetulan tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah berarti ini mu'rab. Ya kan? Masih tetap begitu karena ini i'rabul Quran. Ketika sebuah kalimat fi'il itu disebut sebagai mu'rab, pertanyaannya mesti apakah ini dibaca rofa, nasab atau jazm? Ini yang dibaca rofa. Kenapa? Karena ini adalah tajarrud anin nawasibi wal jawazimi. Inilah alasan kenapa kok budu na'budu kok tidak na'buda, kok tidak na'bud. Na'budu adalah merupakan fi'il maklum. Kenapa? Karena cara bacanya tidak diikutkan pada kaidah majhul. Tidak diikutkan pada kaidah duma awal huwa futiha ma qabla akhir. Karena maklum maka dia butuh fa'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah dhamir nahnu yang wajib tersimpan di dalam lafaz na'budu. Wajib tersimpan. Kalau seandainya ada fi'il yang dimasuki oleh dhamir mustatir wujuban, itu wajib di dalamnya ada dhamir. Tempatnya di mana Ustaz? Sebagaimana di Alfiyah itu. Bareng-bareng gerak. Wa min dhamirir raf'i ma yastatiru kaf'al uwafiq nagtabit tashkuru. Kalau kita menemukan fi'il amar mufrad, fi'il amar yang tidak bertemu dengan alif tatniyah, waw jamak dan ya muannatsa mukhatabah, tidak bertemu dengan itu. Namanya fi'il amar mufrad, kita istilahkan begitu. Kaf'al, ya, wafiq, kita menemukan fi'il mudhari' dengan menggunakan hamzah mudhara'ah, wafiq, wafaqa yuwafiqu. Naghtabit, irtabata, yaghtabitu, irtabata, naghtabitu. Tashkuru, nun mudhara'ah. Nun mudhara'ah. Tashkuru. Ya kan? Tashkuru, tak mudhara'ah yang memiliki fungsi mukhatab. Kalau seandainya kita menemukan fi'il-fi'il itu, maka di situ wajib menyimpan dhamir. Fi'il amar mufrad wajib menyimpan dhamir anta. Fi'il mudhari' pakai hamzah mudhara'ah itu wajib menyimpan dhamir ana. Fi'il mudhari' dengan nun mudhara'ah wajib menyimpan dhamir nahnu. Fi'il mudhari' dengan menggunakan tak mudhara'ah misalnya, itu yang memiliki fungsi mukhatab itu wajib menyimpan dhamir anta. Fa'ilnya mesti tersimpan, tidak mungkin untuk kemudian ditampakkan. Ya, itu nanti dalam pembahasan selanjutnya. Gitu ya. Jadi masih ada kajian tentang nasta'in tapi ada keterbatasan waktu, ya. Nanti kita lanjutkan
Jadi kajian kita itu pokoknya Senin, Selasa, Rabu itu adalah i'rabul Quran. Mulai besok berarti Kemis ya besok ya. Kemis, Jumat, Sabtu itu adalah Nadham Alfiyah yang kita uraikan gitu. Tapi ya seputar i'rabnya, muradnya, i'rabnya, muradnya, i'rabnya, muradnya begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha.